Sekarang aku tahu kalau ada perempuan yang memilih berubah, bukan karena kesombongannya, melainkan untuk mengobati rasa sakit dan kecewa dari orang yang paling dia percaya. Jangan tanya di mana aku yang dulu, tetapi tanyakan kepada dia, mengapa dia memilih singgah ke hati lain, padahal ada hati yang menunggunya di sini. Dari patah hati itu, menjadi kuat adalah satu-satunya cara menjalani hidup yang kejam. Menjadi tegar, mungkin memang satu-satunya ikhtiar agar paru-paru tetap menjalankan tugasnya. Siang, Bu Naila. Iya, sekarang kita periksa dulu ya. Mohon maaf ya, Bu ya. Iya. Bu Naila, sekarang gimana keadaannya Papa yang sekarang dirasa? Kayaknya udah mulai membaik deh. Kemarin kan kita sudah melakukan pemeriksaan secara lengkap ya Bu ya. Mudah-mudahan hasilnya membaik ya dok. Iya, mudah-mudahan baik-baik aja ya Bu ya. Ibunya jangan banyak pikiran. Makan yang cukup ya Bu ya, 3 kali sehari. Nanti kalau udah ada hasilnya, mungkin beberapa jam lagi Bu. Nanti saya kasih tahu ya Bu ya. Paling gitu ya Bu ya. Kita harus periksa dulu pasien yang lain ya. Iya, mari Bu. Makasih. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya akan melaporkan situasi keuangan perusahaan kita. Beberapa bulan ini, penjualan kita sangatlah fantastik. Itu semua berkat Pak Abijar dan yang belum datang Ibu Naila. Beri aplaus buat Pak Abijar. Pak Abijar? Pak Abijar? Pak Abijar? Iya, kenapa Pak? Maaf. Sepertinya Bapak kurang sehat ya Pak? Oh, enggak, saya baik-baik aja. Sampai mana tadi? Oh, ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi saya terhadap semuanya karena ya saya harus akuin kalau memang kenaikan keuntungan perusahaan kami memang adalah hasil dari saya dan Naila. Tapi juga dengan bantuan rekan-rekan kerja saya yang tercinta ini. Jadi saya mungkin lebih mikir kalau ini lebih baik apresiasinya dibagikan untuk kita semua. Ya. Beri tepuk tangan. Abijar, Sabia mana? Sabia masih mandi mah. Tapi aku lagi mau buru-buru ke kantor juga jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Sabia mau kemana? Tadi Abizar bilang kamu masih mandi. Iya, Bia tadi mandinya buru-buru soalnya kan mau nemenin Mas Abi jenguk rekan bisnisnya di rumah sakit. Oh, ya udah kalau gitu kalian hati-hati di jalan ya. Iya, Ma. Iya, Mas. Jalan ya, Ma? Iya, hati-hati sayang. Ini semua gara-gara permintaan Sabia yang konyol, aku jadi nggak konsen meeting jadinya. Sabia? Jadi kamu udah kenal sama saya? Tapi kayaknya kita belum pernah kenalan ya. Bro, mau kemana buru-buru amat? Naila gimana kabarnya? Ya ini gue mau cek kondisinya sekarang. Saran gue, mending lo segera jauhin dia. Karena kalau sampai ini ketahuan, bikin repot urusannya. Za, gue kan udah pernah kasih tahu lo. Kalau Naila itu candu buat gue. Gue gak mungkin ninggalin dia, ya kan? Dan kalau Sabia, ya Sabia rumah yang nyaman buat gue pulang. Suatu hari nanti lo bakal tahu gimana rasanya kalau sampai ini ketahuan. Lo bakal ngemis maaf sama dia. Udah, cukup ya. Urusan itu nanti.
Urusan sekarang gue mau ke Naila, oke? Bye. Bro. Raka. Yasmin, kamu udah datang? Iya, tadi aku habis nganterin anak aku ke tempat study tournya. Sekarang aku mau ketemu sama Abizar. Dia ada kan di ruangannya? Tadi sih pas masih meeting dia izin. Katanya ada keperluan mendadak. Pergi kemana sih dia? Buru-buru banget. Sampai ninggalin tempat meeting segala. Oh, nggak tahu. Raka, tunggu. Kebetulan banget nih, aku lagi butuh bantuan kamu. Bantuan apa ya? Jadi teman aku itu, dia lagi mau ikutan bisnis. Terus apa yang bisa aku bantu? Dia lagi butuh pencerahan dari seorang pakar bisnis seperti kamu. Kalau misalnya kamu bersedia, aku bakal atur waktu dan tempatnya buat kalian meeting gimana. Nit. Hey. Ya, Kamu bisa bantu aku nggak untuk siapin bahan-bahan untuk presentasi nanti? bisa dong. Apa sih yang nggak buat kamu? Kayaknya ada something nih aku nggak tahu di antara kalian. Oke, nggak apa-apa. Kalian lanjutin aja, aku masuk ke dalam dulu ya. Oh, oke. Bye. Biarin aja aku tenang, mati, Bu Naila. Bu Naila tenang ya. Ibu Naila yang tenang ya. Bu Naila. Hidup aku tuh udah gak berarti, Sus. Bu Naila harus tenang. Lepasin aku. Kalau ibu seperti ini nanti ibu makin susah loh nanti sembuhnya. Ibu jangan begini. Diam ya, Sus. Aku nggak peduli. Ayo saya bantu ya Bu ya. Lepasin, Sus. Ibu Naila yang tenang Biarin ya. aku. Bu Naila yang tenang. Lepasin, Suster. Kalau ibu seperti ini, ibu akan semakin susah sembuhnya. Kenapa ini? Ini Pak, tadi Ibu Nailanya ngamuk-ngamuk. Sayang, kamu kenapa? Dewaku, akhirnya kamu datang juga. Kamu tahu nggak? Istri kamu tuh tadi datang ke sini, Mas. Dia bentak-bentak aku. Sus, ini biar saya urusin aja. Nanti kalau saya butuh saya panggil. Baik Pak, saya permisi ya. Mari Pak. Terima kasih. Dia apain kamu emang? Dia tuh tadi bentak-bentak aku, Mas. Dia ngatain aku. Dia bilang kalau aku ini pelakor, cewek murahan, perempuan rendahan. Dia bilang aku cuma mau ngurutin kamu, Mas. Ya, enggak, saya maaf. Itu semua nggak benar. Itu semua nggak benar. Ya, Sabi emang keterlaluan. Aku janji, ini semua nggak akan terjadi lagi. Ya? Kamu janji ya, Mas? Janji. Ya. Cuman kamu sekarang harus cepet sembuh. Makanya kamu istirahat lagi, ya? Oke? Yuk, sini aku bantu. Awas hati-hati. Awas kakinya, kan yang kena. Sakit banget. Mau digendong? Enggak? Awas hati-hati. Ya. Bisa. Kakinya. Awas hati-hati. Ya. Nah, jangan marah-marah gitu lagi ya. Mbak Sabia ya? Oh, iya. Saya Raka. Sabia. Ada Jasmine. Iya, silakan duduk. Oh iya. Om, kok Dini nggak dikenalin sama tante ini? Oh, Dini kenalin Dini sendiri dong sama tantenya. Halo, aku Tante Sabia. Halo tante, aku Dini. Cantik sekali. Mas, ini anaknya. Oh, ini keponakan saya. Kebetulan saya ajak ke sini karena dia merasa kesepian kalau di rumah semenjak ayah ibunya meninggal. Nggak apa-apa kan aku ajak ke sini? Nggak apa-apa banget, makan jadi makin rame kalau sama Dini. Oh iya, tadi Jasmine ajak saya ketemu di sini sama Mbak Sabia untuk ngobrolin soal bisnis yang kamu jalanin saat ini. Iya.
barangkali nanti aku ada progres beberapa usaha yang cocok di Indonesia buat kamu mungkin. Iya, Yasmin juga sebenarnya tadi udah ngomong sih sama saya kalau Mas Raka mau ngebicarain soal bisnis sama saya. Tapi ini ngomong-ngomong kok Yasminnya nggak ada. Yasmin memang suka gitu. Kadang-kadang dia mau janji sama orang, tapi dia sendiri lupa. Iya, saya dari tadi saya telepon-telepon tapi nggak diangkat-angkat. Mungkin bisa kita mulai saja sambil nunggu Yasmin datang. Ah iya, boleh. Jadi gini Mbak, bisnis yang saat ini mau dijalanin. Om, aku pengen pipis. Oh, Dini mau pipis di sana ya. Tapi jangan lama-lama, nanti kesini lagi ya. Oke. Hati-hati. Pinter ya. Ya biasalah anak kecil tuh. Terus gimana? Oh jadi gini, nah ini bisnis-bisnis yang mau dijalanin saat ini. Raka? Sabia? Jadi mereka udah saling kenal. Berani-beraninya Sabia ketemu sama laki-laki yang bukan mahrumnya tanpa seizinku. Awas saja ya. Hidup kalian gak akan tenang sampai sini. Bisalah. Jalan ini. Saya kan juga masih baru kan, jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abizar, ada apa nak? Kenapa kok kamu kelihatan sedih kayak gini? Bizar, kamu duduk dulu. Enak. Bizar, ceritakan kepada kami, apa yang terjadi? Pak, Ma, Bizar gagal jadi suami yang baik buat Bia. Ada apa ini Abizar? Maksudnya apa? Tidak bisa menjadi suami yang baik? Apa Sabia membuat kesalahan? Bu, aku harus bilang sesuatu kalau Sabia selingkuh dengan laki-laki lain. Dan aku ada bukti fotonya juga. Ibu minta maaf, Nabi. Sabia sudah bikin malu seperti ini. Sabia sudah bikin kesalahan besar. Selingkuh di belakang Nabi. Ibu tenang dulu ya. Mungkin emang ada alasannya kenapa Bia ngelakuin semua ini, cuman Ibu tenang dulu ya. Ibu sabar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, Ibu kenapa nangis? Ini ada apa ya? Bu, sini kamu. Bu, minta maaf sama suami kamu. Minta maaf? Kenapa Bia harus minta maaf? Bu, emang Bia salah apa? Sabia, seharusnya kamu tuh sadar diri. Siapa kita dan siapa keluarga Abizar. Tapi sekarang situasinya kamu tuh seakan-akan lupa diri. Siapa kamu dan dari mana kita berasal. Bu, tolong jelasin dong, Bu. Dia bener-bener gak ngerti ini kenapa. Kamu lihat ini. Bu, Ibu dapat foto ini dari mana? Bu,
Bia bisa jelasin Bu, siapa laki-laki di foto ini? Nggak ada apa-apa Bu. Ibu nggak mau dengar penjelasan apapun dari kamu, Bia. Kamu udah ngecewain Ibu. Bu, kasih kesempatan Bia buat jelasin siapa laki-laki di foto ini Bu. Ini bukan apa-apa Bu. Ibu nggak mau dengar penjelasan apapun, Bia. Selama ini, Bi, aku berusaha percaya sama kamu kalau kamu bisa menjaga hubungan kita, menjaga keluarga kecil kita. Kalau Bia bisa menjaga kehormatan aku sebagai suami yang sayang sama istrinya sepenuhnya, yang berusaha mencari nafkah. Kenapa, Bi? Aku kurang apa sama kamu? Hah? Kamu tega fitnah aku kayak gitu ya, Mas? Kamu putar balikin fakta kayak gitu, kamu jahat Mas sama aku. Aku nggak nyangka kamu bisa setega itu sama aku, Mas. Tega kamu, Mas. Udah, kamu ngapain sih? Ha? Packing-packing kayak gini. Mau angkat kaki dari rumah ini? Ada tempat lain di sana? Hah? Di luar sana kamu bisa mau tinggal di mana? Udah, nggak usah kayak gini, nggak usah lebay kayak gini. Mending kamu udah jujur aja. Semua pengkhianatan udah kamu lakuin. Ke mama aku, papa aku, dan ibu kamu. Lebih baik aku pergi dari sini daripada terus-terusan ngemis dan difitnah sama kamu seumur hidup aku. Bu, ayo kita pergi ya Bu dari sini ya. Ini bukan tempat kita, Bu. Ibu nggak akan pergi, Sadia. Tapi kalau kamu pergi, silakan. Ibu lebih percaya pada Nak Abizar. Bu, Ibu tega. Ibu tega biarin Bia pergi sendirian. Ibu udah gak sayang lagi sama Bia, Bu. Bu, Ibu lebih percaya sama orang lain daripada anak Ibu sendiri. Ma, Pa, maafin Bia kalau selama ini Bia banyak salah di rumah ini. Tapi Bia harus pergi dari sini. Dulu, aku adalah orang yang sangat percaya bahwa tidak ada satupun hal di dunia ini yang luput dari skenario Allah, termasuk perpisahan ini. Untuk apa Tuhan membuat sebuah pertemuan kalau ujungnya dipisahkan? Lantas untuk apa aku menuruti permintaan Tuhan? Kalau untuk mengabulkan keinginanku, Tuhan bahkan enggan mendengar pintaku. Kisah kita ini kukira berakhir di ikatan abadi. Lara yang kau tinggal begitu melekat, hampir ku tak kuat. Cintaku ini begitu sadar kepadamu dan tak mudah hilang, dan ku berharap kau kembali meski lewat mimpi.